kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Seringkali kita berpikir bahwa dengan tidak melakukan kesalahan, kita sudah melaksanakan tanggung jawab iman kita. Padahal cara beriman yang benar bukan hanya sebuah usaha menghindari diri dari perbuatan tidak terpuji, tetapi juga terlibat aktif mengusahakan situasi hidup yang penuh kasih. Kita berusaha agar orang lapar dan haus diberi makan dan minum, orang sakit dan orang yang mendekam di penjara dikunjungi, yang telanjang diberi pakaian, serta orang asing diberi tumpangan. Pada titik ini, kita dapat melihat perbedaannya, bahwa tidak menyakiti orang lain sangat berbeda dengan membantu sesama yang sakit. Kisah orang Samaria yang baik hati merupakan manifestasi iman yang sejati. Bahwa iman itu mesti mampu menggerakkan hati kita untuk berbelas kasihan kepada sesama yang terluka, baik itu terluka karena kekerasan fisik maupun karena kekerasan verbal. Sekali lagi, beriman tidak cukup dengan memandang dari jauh dan terus lewat seperti yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi. Kita diundang untuk berhenti, mengulurkan hati dan tangan kita untuk membalut yang terluka, mengobatinya, merawatnya dengan cinta, serta membawanya pulang ke situasi semula yang penuh kasih, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Dalam konteks inilah kita memahami kehendak Yesus Raja semesta alam. Yesus menghendaki semesta alam hidup di dalam kasih, hidup di dalam Allah, di mana manusia memandang dan memperlakukan sesama serta alam ciptaan sebagai saudara. Atau dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus meminta setiap orang Katolik untuk hidup bersama sebagai saudara dan saudari, untuk memenuhi bumi ini dan untuk mengenali nilai-nilai kebaikan, kasih dan perdamaian. Hanya dengan hidup saling mengasihi, kita akan dikasihi juga oleh Allah. Sebab Allah yang kita imani tidak hanya bertahta dalam kemuliaan bersama para malaikatnya di surga, tetapi juga pernah menjadi putra manusia yang hidup dalam sejarah hidup manusia. Dia juga pernah menjadi hakim yang maha bijaksana ketika menyelamatkan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dari hukuman mati. Dia juga pernah menjadi gembala yang baik ketika dia memberikan makan 5.000 orang. Bahkan dia juga pernah menjadi raja yang penuh cinta, di mana salib menjadi tahtanya dan mahkota duri menjadi mahkota kepalanya. Bahkan dalam Injil pada hari ini, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang lapar dan haus, sebagai orang sakit dan tahanan, sebagai orang yang telanjang dan sebagai orang asing. Suatu hari dalam penglihatannya, Santo Martinus dari Tours pernah melihat Yesus mengenakan mantel setengah potong yang sama dengan bagian mantel yang diberikan Martinus kepada pengemis malang di gerbang kota Amiens. Kepada para malaikat, Yesus berkata begini, "Martin, seorang katekumen, memberi aku mantel ini." Dari pengalaman inilah, sabda Yesus hari ini terhitung sebagai sebuah kebenaran iman. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keseharian hidup, kita bisa saja sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk mengatur jadwal kerja kita. Kita berusaha sedapat mungkin selalu tepat waktu. Kita sibuk mengejar aneka target dalam keseharian hidup. Namun kita seringkali juga lupa bahwa ada anggota keluarga kita yang tampak asing di rumah kita sendiri. Ada anggota keluarga yang terluka karena dibuli,
di media sosial. Ada anggota keluarga yang terpenjara karena sikap hidup kita yang posesif. Ada anggota keluarga kita yang lapar dan haus akan kehadiran kita di rumah kita. Tuhan Raja Semesta Alam mengajak kita untuk tidak lalai dalam melihat realitas orang hina dina di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Bahkan katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa sikap kita terhadap sesama akan menunjukkan apakah kita menerima atau menolak rahmat dan cinta Allah. Identitas diri kita, entah sebagai domba maupun sebagai kambing, sangat tergantung pada pilihan kita sendiri. Kita sendirilah yang menentukan nasib kita di masa depan saat pengadilan terakhir. Marilah kita memilih untuk terus mengasihi, sebab dalam mengasihi ada kehidupan kekal. Sekian renungan untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua.